ketemu lagi dengan gua yang gaming. Benar-benar Di video kali ini diarahkan di pojokan kita dari draftnya ya. match Jadi kedua kalau tadi antara kita melihat badan ada di tangan dari tim RRQ Araki, sekarang berbalik ada di tangan dari tim versus Filipina. Onyx Cuma kalau ngomongin PH. kenapa? Yuk kita Mungkin doakan banyak yang bertanya semoga kenapa nggak hero RRQ lebih ofensif untuk bisa XP laner, oke? membalikan Karena di sini keadaan kondisinya adalah menjadi mereka satu butuh sama. badan untuk Louis. Mereka butuh badan untuk Granger. Yep. That's why nggak bisa lagi tuh main yang ofensif. Dan dengan catatan kemarin juga ini bisa dibilang Louis adalah salah satu hero yang mengacak-acak juga pertahanan dari Falcon. Onyx bisa sampai ke sini. Itu juga bantuan Louis begitu mengerikan juga. Wah, Tapi sungguh mengerikan. Pak Pulung, apakah yakin Araki udah dapetin poin kali ini? Gua yakin banget. Oke, tapi tentunya untuk tenis indoor Senayan, kita gak boleh bergetar. Mari kita tunjukkan, jadi sebelum clear of dawn, tenis barat tepuk tangannya! Let's go to the land of dawn! Yup, itu dia. Semangat yang masih membara dan seperti biasa Jawhead. Smart Missile lah yang akan membantu cepatnya pattern farming dari tiap-tiap jungler yang bersama dengan Jawhead itu sendiri. Balik lagi menuju ke landing, ya pattern seperti biasa. Ini akan bermain lebih agresif harusnya. Yap, Kenapa? Karena mereka pede banget ada Jauhead di early. yap. Nah, kalau misalnya Jauhead di early ini akan ngebuat Idok untuk jadi mangsa. Untuk Karena kalau udah main di arah tiga mid lainnya, monteknya atau sudah level 4 ke atas, banyak. Idok bisa jadi malah petaka. Yap, cuman masalahnya untuk melemparkan Idok Setuju, atau Mbak. Idok yang akan menjadi orang terdepan terus-terusan ini bukan menjadi pilihan yang baik juga. Dan seperti inilah penampakan dari XP Lane ya, masih adu mekanikanya. Ya kalau ini akan agak bonyok sih ya. Sampai turtle lah bisa kita bilang. Nah tapi kalau ngomongin di arah Godland, nah ini belajar dari Kelra loh. Gue sempet lihat Kelra itu, dia nggak pernah ngabisin Rhapsody-nya. Yap. Dia selalu ketika peluru terakhir yang mengeluarkan energinya banyak, di stop sama dia. Bahkan kalau minionnya udah habis, itu pasti di stop sama dia. Yang paling kelihatan itu apabila dia kayak membantu kayak ngambil ke orange buff atau purple buff gitu. Itu kelihatan banget naik turunnya. Jadi setengah dia lepasin, setengah dia lepasin, setengah dia lepasin. Bakal terus-terusan kayak begitu. Jadi Rhapsody-nya ada terus dan itu adalah salah satu trik ya teman-teman ya. Kalian yang mungkin bermain Granger, kalian bisa menggunakan hal tersebut. Dan belum ada sebuah hal yang memang benar-benar dilakukan juga oleh masing-masing pemain dari tiap-tiap tim ini. Karena dengan ada Turtle yang muncul, dua roamer dari masing-masing tim sudah langsung menampakkan wujudnya. Sudah langsung set up dan udah siapakah dulu yang sus akan skill. langsung men-take over Turtle tersebut. Kalau setup kali ini mungkin masih bisa dimenangkan oleh Onyx Filipina. Pertama, lihat dia udah ada Brusco di sana. Idok belum ada implosion, dia cuma punya Secret Hammer. Dan kita lihat apakah Sujin berani masuk ke dalam. Idok mencoba untuk mengusir sosok dari seorang Kirk. Meanwhile di sana Reset dengan Shadow Kill. Karena Crimson Bacon lagi, tapi damage masih belum cukup. Riz masih selamat. Backline-nya bakal dihajar selain saya dan tembakan Sojin. Berhasil take down. Permasukan dari tim Onyx Filipina di backline. Kepet everybody seperti biasanya. Tapi Kirk terlalu kuat. Walaupun harus tumbang. Dan Turtle pertama masih bisa diamankan oleh para pasukan dari tim RRQ harusnya. Brusco, last man standing. Yang gak akan ada jalan untuk pulang. Meanwhile, sosok Super Prince dengan Louis-nya berhasil mendapatkan double kill. Setidaknya at least dalam kegagalan mereka mendapatkan Turtle, 2 poin kill mereka dapatkan. Yap. 2 game tanpa mendiskreditkan hero yang lain kembali. Poveus yang mengambil peran untuk bisa ya. Benar-benar untuk bisa menghabiskan soft skill yang ada untuk bisa nge-zoning player yang ada. Paket komplit dari Poveus benar-benar ditunjukkan di tiap permainan di game yang pertama dan di Turtle barusan. Ya, Turtle pertama, memang kalau data juga sebenarnya emang Joy yang punya power akan Turtle pertama. Iya, Tapi masih selanjutnya ini akan berbahaya buat untuk Prince. lane kita. Prince juga harus nyimpen Crimson Bacon-nya. Ya, bisa Nggak yuk, bisa kita sembarangan. doakan semoga Kayak tadi, RRQ ketika udah nggak ada flicker, karena bisa Crimson Bacon dia satu nggak punya jalan sama untuk pulang. dan bawa Untung aja piala. damage-nya King Kong itu nggak cukup. Belum cukup tadi. Bayangin kalau damage-nya cukup. Rince tumbang, powernya jadi 4 versus 5 itu nggak akan adil untuk para pasukan dari dibantu di RRQ. Oke. Ini masalah Idok sekarang punya flicker. Idok mau ciptain sebuah momentum ini bisa banget. Secret Hammer-nya berhasil sih. Mati tuh. Yes, tapi di depan sana Kirk bakal coba untuk mundur dengan ada Cloud Pathway. Gila, Bakal coba darahnya ditarik-tarik. kuat banget. Gak ada yang berani masuk dan itu dia. The power of Super Prince dengan Louis-nya. Bermain dari front to back kayaknya bukan jawaban untuk RRQ. Yap, terlalu beresiko juga Gue kali gak tadi. menyarankan sih untuk RRQ bermain dari front to back Kelra, gitu. anjir. Flanking adalah jawaban untuk seorang Super Prince sih menurut gue. Terlalu berbahaya juga di depan umum tadi emang benar-benar kalau mau ngambil high loss walaupun tadi belum ada implosion yang keluar, belum ada flicker yang keluar. Modal dengan Secret Hammer, source damage dari rekan-rekannya juga belum cukup tadi, gak mau dipaksain. Sebuah pemilihan keputusan yang cukup baik dari RRQ masih barusan. Yes, yes. Ada satu Tapi level kalau kita. kita melihat
kondisi dari Arkeoshi. Mereka kali ini benar-benar ngasih waktu untuk sosok Toy di head to head di arah mid to the late game. Mungkin Toy ini bisa menjadi jawaban. Karena ngomongin dari Kelra, selama dia Sky Pisternya nggak aktif banget, nggak benar-benar stacknya banyak, itu Kelra juga bakal akan sulit untuk bisa tumbangkan seorang Idok ataupun seorang Dairen. Ini pemilihan cukup berani juga loh dari Toy-Toynya, emang benar-benar ingin mengamankan ke arah flicker loh. Ya. Benar-benar mau flicker. Karena kalau ngomongin ke arah Purify, sebenarnya ini jawaban untuk gimana caranya Toy untuk bisa masuk ke dalam sih. Dia nggak berani lawan depan, dia nge-flame lagi, posisi terbuka di arah Turtle. Brusco memberikan jawaban. Dairen sudah mengeluarkan Sonic Out, membuat Brusco mengeluarkan Asable Force-nya, tapi ditahan benar dengan sama maksimal. Dan kemarin itu mencari Sosocet, berhasil mendapatkan satu poin kill atas King Kong kembali. Membuat Armas dari tim Arkeoshi mendapatkan keuntungan, bahkan Sosocet double kill dan Super Priest terperangkap. Bakal coba di take down, ter-take down Super Priest. One last hit, berhasil dimakan, tapi jangan lupakan Mapulung. 1-2 poin kill dapatkan Kelra, aktif dari Sky Pisternya, bahkan membuat Armas dari Demonic Philippines udah punya jawaban untuk seorang Kelra. Begitu panjang team fight yang terjadi, diawali lagi oleh Dairen, benar-benar diawali oleh Dairen. Dairen tidak menyelesaikan begitu saja, tapi dia akan terus-terusan menemani. Dan tadi Rips lah yang menjadi satu positif untuk bisa mengatakan damage. Dan sekarang ada semua hal lagi yang dilakukan. Astral Force-nya dan ada satu hal yang membuat No. Terlalu bersemangat, shutdown 2 kali tumbang dari King Kong, dibayarkan dengan satu shutdown Susujin. It's totally worth it. Dan bahkan di depan sana Brusco langsung coba di teleportation dengan Super Creature and Travel karena bottom lane untuk coba melakukan cover terhadap Kelra, karena melihat kondisi Kelra yang sangat owning ini berbahaya banget sih untuk para pasukan dari tim Arkeoshi. Jadi dia mulai agak concern ke arah Kelra. menjadi hal yang sangat-sangat cukup berimbang jadi ini. Dari perolehan tadi network yang cukup banyak loh networknya tadi, dan sekarang hanya bertelepon sekitar 1100 dan ada kesempatan lagi di bagian bawah. Tapi Kelra itu dia Kelra sekali dari Sky Pisternya udah aktif, udah menyala, dia bakal langsung mengeluarkan jurusnya. Dia langsung harus shadow kill ke arah tengah dan Riz. Crimson Bagel 7A for this time. Dairen sedikit melakukan cover terhadap sosok seorang Riz. Bayangkan gak ada Dairen, itu sekalipun ada absorb damage dari Crimson Bagel itu gak akan berguna. Dan ini dia, satu sosok orang yang cukup mengerikan harusnya. Dari tim Arkeoshi udah mulai paham harusnya kalau Kelra dengan Rangers dia safety banget mainin. Yep. Pasti ada di ujung berung dia. Di ujung berung, cuman masalahnya sekarang Toy juga ya. Toy bisa dibilang dari sisi leveling Toy sangat-sangat baik sekali, dia bisa mengamankan begitu banyaknya juga dari wave minion yang ada, dan sekarang mereka yang memfokus lagi di area Death Turtle-nya barusan dengan Lantern Flare yang memang keluarkan ini dia. Itu blessing duel from Toy. Memporak-porandakan backline para pasukan dari Demonic Philippines. Sosojin mencoba untuk melakukan eksekusi, tapi Rinsya langsung melakukan following damage, berhasil mendapatkan curve, membuat para pasukan dari tim Arkeoshi mendapatkan 4 point kill, dan juga bahkan Demonic Philippines harus kehilangan turtle mereka. What a implosion from Idol! Finally, momentum hero yang kita tunggu dari Idol sudah memberikan jawaban. Tigreal dengan implosion yang begitu baik mengawali semuanya, menghabiskan 4 player sekaligus. Wah gila, Idol make a move, gambling yang sangat berani dengan melihat tidak adanya Purify di tangan dari tim Onyx Philippines, dan ini dia ada instant replaynya. 4 player tadi emang benar-benar semuanya kena. Ada beberapa player mencoba untuk kabur, tapi semuanya udah on position gitu. Bahkan pergerakan dari Toy yang mungkin cukup jauh. Yes. Let's go langsung blazing duet ya. Itu dia, blessing duet turunan legacy dari sosok seorang Skylar yang diturunkan ke arah Toy kali ini. Benar-benar membuktikan kalau Toy mampu untuk catch up dengan gameplay yang dimiliki dari tim Arkeoshi. Luar biasa permainan dari tim Arkeoshi. Mereka tinggal ingat, di game yang pertama mereka juga owning, tapi comeback terjadi. Jangan sampai hal itu terjadi kembali. Dan untungnya Kelra dari Sky Pisternya kali ini udah terkena 1 kali pengurangan. 1 pemotongan ya. 1 kali pengurangan. Oke, ada pemotongan terhadap dari Sky Pister, cuman sekarang
mereka juga benar-benar harus aware lagi ya terhadap perpindahan tempat. Mereka juga harus aware bagaimana menjalankan lagi dari wave minion ya. Mereka punya clone, mereka bisa manfaatkan itu, mereka bisa menghancurkan laning atas, mereka lalu lari ke tengah lagi atau seperti apa. Cuman dengan adanya pergerakan Delhi kayak begini, Super Prince ini bisa ada di mana-mana loh. Nah, late game-nya yang mengerikan. Kenapa aku bilang tadi jangan sampai mereka terlena dengan kemenangan 2000-3000 gold ini? Karena ingat masih ada Hayabusa, masih ada Louis. Ini Louis-nya untungnya nggak pakai Purify. Jadi satu tuker Louis bener-bener worth it banget. Nggak bakal ngerugi untuk Arceus, bahkan Onyx Philippines yang akan ngerugi. Dan yang aku agak khawatirkan adalah kalau Super Prince Tour and Rental ini dipakai untuk split push-nya Hayabusa. Itu yang worry. Waduh. Dia download sih menang level sih. Ini sulit juga makanya. Yang bisa nahan siapa? Toy atau enggak Dairen mungkin. Kecuali memang mungkin ada item-item yang memang bisa menahan itu semuanya. Temen lu tuh Mantap Winter Claw nanti memang sudah ada. Dan kemudian kayak ini menurut gue ini Winter Claw udah paling enak juga untuk Stoy. Oke, tapi di depan sana para pasukan dari tim Araki Hoshi udah ngebuka badan menuju ke arah World yang terhormat. Meanwhile, para pasukan dari tim Araki Hoshi akan mendetek di mana Super Prince akan melakukan teleportation. Diversion yang belum terlihat dari seorang Riz. Kelihatan Super Prince-nya one by one situation. Bakal coba di cover. Lo Ya, tidak mata bergerak didok, pada cover. mata didok. Eagle! Blending to end from Aduh, Toy! saya tinggal Again! 2 point kill! Didapatkan tanpakan! Wah. Triple kill! Ini Maniac susah masih terlalu jauh. Lord susah. bergerak ke bottom lane. Suzuki tidak akan tinggal diam. Dan ini dia. Salah satu legacy. A blazing run from Toy. Di following up dengan sangat mahal oleh perpasangan tim Arceus. Ya, ini dia akibatnya membiarkan pergerakan Idok mencoba untuk bisa mendekat dan Idok berhasil, Idok flicker, Idok implosion, 2 player atau pada 3 Masih player kuat benar-benar sih. tidak bisa melakukan banyak hal. bertahan Toy ini. sebagai sang eksekutor dan satu orang yang begitu luar biasa pula. Yes, dan sekarang untuk Super Prince gak boleh lagi berdekatan. Shadow kill dengan seorang Rage ya. Oke. Masih dapat Oh, 1 point gila. kill. Setidaknya 1-2 point kill didapatkan oleh King Kong. Walaupun itu tidak terlalu berarti banyak. King Dengan Kong gold yang sih, sudah diuntungkan buat oleh kalian tim Arceus. terlalu berbahaya. Tapi satu hal yang mereka harus pahami adalah Super Prince gak boleh lagi kedetek. Super Prince gak boleh lagi berdekatan oleh para pasukan dari tim Filipina lainnya. Karena ketika Idok melakukan initiate power, satu-satunya yang menetralisir dengan cepat itu Super Prince. Dan kalau Super Prince-nya kena, jujur Onyx Philippines gak punya power dobrak lagi. Iya, masalahnya dari tadi juga positioning yang dimiliki oleh beberapa damage yang dipunyain oleh Onyx PH. Mereka udah ada di belakang sih. Namun di satu sisi mereka membiarkan barisan terdepan dari Araki Hoshi itu mendekat. Dan itulah yang terjadi apabila ada momentum yang baik. Idok memiliki insting yang begitu mengerikan. Iya. Insting yang dia sangat berani untuk membuka vision, berani untuk membuka badan. Idok mau bonyok, Idok mau ke pick off itu gak masalah. Gak masalah. Tapi soft skill yang dia King Kong inginkan, mau yang dia mau sampaikan kepada push pemain aja. Onyx, yang penting itu sampai dulu. Dan lihat di depan sana, sosok para pasukan dari tim Araki, mereka melihat di mana Kong berada, mereka bisa dikeluarkan bersama para pasukan dari tim Araki lainnya. Mereka memaksa mendapatkan Kong, tapi yang sudah dipastikan tidak ada Glorious Pathway. Sebenarnya kalau Glorious Pathway aja keluar, menurut aku nggak masalah untuk orang Filipina. As long nggak revitalize. Karena revitalize ini akan sangat membantu mereka di saat adanya pit Lord selanjutnya. Yap, cuman dengan positioning yang begitu baik dari RKOC sekarang ini harusnya ya menjadi sebuah hal yang sangat susah untuk Brusco bisa nge-pick up siapapun. Salah satunya. Sementara sejauh ini, Idok Lane menjadi orang terdepan. Dairen ingin dilemparkan di sektor bukan hal yang baik. Idok ingin dilempar bukan hal yang baik. Ini yang harus terus dipertahankan oleh RKOC selagi begitu banyaknya damager yang mereka miliki sekarang lagi dalam keuntungan yang begitu besar. Benar-benar besar. Walaupun di satu sisi ya, itemization yang dimiliki oleh Granger itu udah hampir full juga. Yes! Dan kali ini menuju ke arah Malpokov yang bakal coba di zoning. Rins, ingat, dia nggak boleh sembarangan untuk membuka badan. Oke, gue tahu dia adalah salah satu metal detektor untuk Araki Hoshi. Tapi lihat King Kong, Oh, di mana King Kong disuruh berada nge-push ya. untuk berhasil melakukan clear ini wise banget. Satu buah momentum yang bisa didapatkan King Kong, landing jauhnya itu didorong terlebih dahulu. Wow. Dengan ada peluang langsung diambil, War X sekarang juga udah diambil oleh Kelra tapi Hotil, oke, Hotil, mereka Bikin. mencari di mana seorang Aduh. Susuji tapi ternyata sayang bikin. sekali. Tidak berhasil mendapatkan deteksi tapi nampaknya Dapat. Flicker dikeluarkan, belum ada implosion dan blending red from Toy. Flicker Oke, berjalan seorang dapat. Kelra tapi tidak Aduh. shutdown. Shutdown terjadi
2-1 di area berbeda. Tapi dengan Super Prince yang bebas membuat para pasukan Nice. dari tim Araki Hoshi mereka kewalahan. Surprise! Happy birthday! Aduh. Double kill from Kelra. Dan bakal mereka mencari di mana Susujin berada. Kelra Kelra. bakal gak bertahan. Dan ini dia. Kelra dapet. Shutdown! shit, No! gila. Where to run, Kelra? Gak ada jalan Ada untuk di pulang. lock. Dan Susujin Ada di lock. save the day for Araki Hoshi. Oke, kembali berimbang keadaan dengan setup tadi yang begitu beresiko. Sebuah resiko dengan tidak membawa sebuah purify ini dia, Ji. Begitu gangguan terjadi, dia nggak bisa melakukan banyak hal dari toynya. Flicker tadi udah dikeluarkan. Di MI nggak bisa karena momentumnya sisinya masih berjalan. Tapi kalau dari yang gue hitung ya, kalkulatnya ini masih Awas berhasil untuk retribution. Patrick. Oke, Dan itu dia, masih berhasil. Kenapa? Karena Satu sedikit detik aja terlambat dari Dapet seorang Susujin bisa. nge-dealer damage atau dia ngebuka Lord, itu dia bakal telat. Siapa-siapa. Gue pastikan Super Prince bisa dapetin Lord. Itu hampir Kalau lah. dari Susujinnya telat aja buka Lord dikit. Itu tadi udah dihantarkan loh itu loh. Udah travel udah jalan loh. Udah arrive dia tadi di situ, Ji. Yes, benar banget. Tapi lihat, dengan 5 pasukan dari tim Araki Hoshi, mereka mencoba untuk mendorong di 3 lane yang berbeda. Meanwhile, one by one situation dari bottom lane. Pak Produser boleh lihat ke arah bottom lane, masih terbagi. Dan Susujin mencari di mana King Kong berada. Ditutup begitu saja. Recall menjadi sebuah jawaban. Mid lane target utama mereka. Ada Super Prince, ada free hit, dan Dairon. Versus everybody. Masuk lebih dalam. Demis dan Idok gagal mendapatkan siapapun. Hanya Prince di depan mata. Free hit dan Idok. Para pasukan dari tim Araki Hoshi. Mereka bakal coba dihantamkan pulang untuk ke arah belakang. Sky Pisar dari Kelra masih menyala. Defensif yang sangat kuat. Dengan adanya Louis, Kelra, dan bahkan hanya Kirk menjadi tumbal satu-satunya. Ini menandakan Araki Hoshi harus udah dalam sedikit kondisi lampu kuning. Ini sedikit terburu-buru loh. Apa yang dilakukan oleh Araki Hoshi barusan loh. 2 Winter Crown tadi benar-benar kepake. Begitu banyak source steal dan mereka tidak mendapatkan hal yang begitu baik. Kecuali dengan 2 best turret ini adalah standar dengan adanya Lord yang udah diambil. Selebihnya ini menjadi sebuah kerugian. Tapi semenjak adanya Lord yang berubah ya, menurut gua pribadi, Lord yang di 18 ke atas itulah nanti yang akan berubah segalanya. Ya, wajib ditemenin. Iya, ya. Dan sekarang kondisi yang gua lihat, Araki Hoshi udah masuk lampu kuning. Dia udah mulai sadar dengan owning gold yang banyak dari dirinya aja. Mereka nggak bisa nembus ke 3 base turret. Apalagi nanti ketika dari tim Onyx Filipin bakal drag game ini ke late game. Karena balik lagi, kalau kita bisa lihat Sky Pisar, gue nggak tahu ya Sky Pisarnya Kelra berapa. Maybe around 40 something lah. Yep. Harusnya ya. Itu tadi Ji udah gue bilang, dengan adanya Lord tadi yang udah berhasil mereka amankan, dengan base turret yang bisa dihancurkan, itu adalah standarisasi dengan adanya Lord tersebut loh. Selebihnya harusnya mereka bisa mendapatkan keuntungan, entah itu poin kill atau yang berlebih lah, atau mereka bisa mendapatkan hal yang lain lah. Tapi mereka tadi malah mendapatkan sebuah kerugian yang begitu luar biasa loh. 2 Winter Crown digunakan, 2 hero berhasil diambil. Oke, tapi nampaknya dengan ada Council Gaming Torrent Travel Toy! Wind of Nature Trap the Day Moody Side! Gagal untuk mendapatkan point kill dengan ada Rose Gold Panther gak bisa menyelamatkan seorang Toy. Tapi Bruce juga tumbang menjadi satu buat korban jiwa. Para pasukan dari tim Araki Hoshi mulai coba mundur. Dan King Kong! Shadow Kill! Sandwich Gaming! Again! Kelra dengan ada permainan Sandwich berhasil mendapatkan 2 dan bahkan 3 pemain dari tim Araki Hoshi. Happy birthday! Super Friends Tour and Travel berhasil mengantarkan 2 point kill untuk tim Onyx Filipin bahkan 3. Masuk menit hampir 18, awareness yang dimiliki oleh Araki Hoshi mereka harus meningkatkan berkali-kali lipat. Ada Super Prince dengan Luyi-nya, bukan user dari Luyi yang biasa-biasa, tapi ini begitu mengerikan. Dan positioning yang emang mereka lakukan barusan, pergerakan mereka lakukan barusan, ini mimpi buruk banget. Oke, Susujin, damage yang terlalu sakit, mencari di mana King Kong berada, tapi Kelra, one by one situation, gagal untuk mendapatkan Kelra, masih ada immortality, shutdown terjadi, baik tapi dilakukan, tapi lihat Super Prince mencoba untuk mundur dengan Super Prince Tour and Travel-nya. Oke, mereka berhasil mendapatkan Kelra, tapi ada satu Lord, satu objektif yang harus mereka hilangkan lagi. Bukan Lordnya biasa-biasa saja, Lord dengan defense yang Beda begitu ini. tinggi. Ini beda Lordnya, tapi Toy masih ada Wind of Nature, masih punya Rose Gold Meteor, tapi itu hanya mendapatkan Kirk. Tidak cukup worth it, King Kong di depan sana, bahkan coba melakukan following update. Bahkan Brusco bakal menjadi pada para pasukan dari tim Araki Hoshi dan Susujin. Targetnya menunjukkan Super Prince, gagal mendapatkan satu momen gerak, landing dan from Toy. Mencoba untuk mempura-pura dengan para pasukan dari tim Onyx Filipin dan fokus ke Rapes. Saraja berhasil mengekstrak
eksekusi di game yang kedua. What a play for Mararki Oshi. What Kita a doakan semoga intensive fight RRQ from bisa Mararki Oshi. angkat Mereka piala. tidak akan memberikan waktu yang cukup lagi untuk Onyx Filipin. Bisa membalikkan keadaan karena dunia Lord yang mereka ambil. Mereka ambil resiko tersebut.